Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian kita masih berbicara pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu wa ardhah. Berbicara bagaimana aturan takbir dalam sholat. Ketika sahabat Nabi ditanya oleh orang ahlul kitab, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada anda? Dijawab, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta fil khira. Rasulullah ajarin kita itu apa aja diajarin. Ada orang nanya, saya ini sakit, apa doanya? Diajarin. Ada orang nanya, saya dagang, apa doanya? Diajarin. Saya ini pengen puasa, bagaimana puasa? Diajarin. Saya pengen haji, diajarin. Apa aja, sampai masuk jamban diajarin. Termasuk sholat. Bagaimana sholat yang benar. Nabi menyampaikan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usolli. Bahasa kereoknya, solatlah anda seperti saya. Solat, begitu. Solatlah anda seperti yang kamu lihat, saya solat. Termasuk Imam Ali bin Abi Thalib, tentu bukan untuk beliau saja, untuk kita semua. Bagaimana cara solat kita? Sedikit kita harus mengupas laki-laki dulu. Ini di Darul Ma'wa ada ibu-ibu, jadi dua saya harus terangin. Bagian ibu-ibu nanti kita terangin. Ini bagian laki-laki dulu, karena yang di depan saya laki-laki. Dandanannya, tapi saya curiga ini laki apa enggak ya. Kata Nabi ama Imam Ali, idza kabbarta lis-sholati, apabila engkau mengucap takbir solat. Jadi orang solat itu saudara takbir dulu, mengucap Allahu Akbar. Kenapa orang solat kudu ngucap Allahu Akbar, lalu disuruh diangkat tangannya? Kenapa tangan ini disuruh diangkat? Ada apa ini kita ngangkat tangannya? Hikmah apa tangan kita disuruh diangkat? Banyak hikmah yang muncul kenapa kita sholat tangan kudu diangkat. Yang pertama adalah litarahid dunya, untuk melepas dunia. Dengan tangan begini nih menunjukkan enggak bawa apa-apa. Dunia itu kecil, karena mau masuki kepada pemilik dunia. Isyarat kita enggak ingat apa-apa. Yang kita ingat Allah yang besar. Selain Allah kecil. Duit kecil. Enggak usah takut. Dalam kitab Taurat Allah jelaskan, ya ibna Adam li alaika faridatun walaka alayya rizqun. Hambaku manusia, Anda punya tugas kewajiban kepadaku,
rezeki tanggungan saya. Allah bilang begitu. Maknanya kita ini karyawan Tuhan. Tuhan tuh bos. Yang namanya karyawan jangan sekali-kali nanya sama bos gajian. Ini baru tanggal 2, bos gaji kapan? Bos marah. Tanggal 3, bos gaji kapan? Tanggal 4 nanya lagi, bos gaji kapan? Tanggal 5 nanya mulu, minta gaji mulu. Bos kalau digituin mulu marah. Kata bos, Anda ndak usah mikirin gaji. Tugas Anda kerja, pokoknya tanggal 1 gua gaji. Jadi jangan tiap hari nanya gaji. Apa yang Anda bisa kerjakan dengan maksimal kepada saya. Kita jadi karyawan. Bapak-bapak ini bos. Sebagai karyawan nanya gaji mulu tiap hari. Kira-kira bapak sebagai bos demen sama karyawan yang begini? Apa gedek? Hah? Demen apa gedek? Gedeknya kenapa? Hah? Mikirin gaji, bukan mikirin kerja. Allah begitu. Kalau kita mikirin rezeki mulu, gedek Allah sama kita. Tugasmu itu ibadah. Mengabdi kepadaku bukan caramu, cara aku. Udah ada strukturnya. Udah ada aturannya, jobnya udah ada. Aku bilangin sama kekasihku Nabi Muhammad, lu belajar sama dia, bukan sholat kayak lu, kayak Nabi. Begitu. Maksimalkan kita dalam ibadah. Begitu. Jangan nanya gaji, jangan. Begitu. Allah bilang, kamala utalib ibadata ghadin la tutalib rizqa ghadin. Aku enggak suruh engkau esok ibadah, enggak. Nih kita besok ketemu duhur, enggak disuruh kita sholat duhur besok, enggak. Besok disuruh sholat duhur enggak? Saya mau tanya, disuruh enggak? Hah? Yang bener nih. Kita disuruh sholat duhur besok, disuruh enggak? Hah? Tinggal jawab disuruh be enggak. Begitu. Gampang. Besok duhur, kita disuruh sholat duhur enggak besok? Hah? Halo, ini kedengeran enggak sih speaker nih? Kedengeran enggak? Hah? Biasanya kalau orang karya orang nanya tuh didiemin apa dijawab? Nah, kita minta dijawab. Sebab kalau ini nggak paham nerusinnya sayanya susah begitu. Nggak boleh saya ngajarin yang nggak ngerti begitu. Kita nih besok disuruh sholat duhur nggak? Disuruh. Tidak. Belum waktunya. Begitu saudara. Kalau saudara besok ngalamin duhur, baru saudara disuruh. Kalau enggak ngalamin, enggak. Begitu. Yang kita disuruh sholat maghrib. Begitu. Itu disuruh. Boro besok Isya aja belum waktunya. Allah bilang, anak kagak nyuruh ente besok ibadah, enggak. Belum waktunya. Karena itu Anda juga jangan nuntut rezeki besok. Belum waktunya. Syukuri dulu rezeki hari ini. Besok besok. Saya aja nggak nyuruh kau ibadah besok. Apalagi tahun depan. Enggak.
Kalau belum waktunya nggak disuruh. Dohor gelincir matahari lah, belum gelincir, terbit aja belum matahari. Maka aku ndak nyuruh engkau ibadah besok. Jangan juga kau nuntut aku rezeki besok. Entar besok aku beri. Maksimalkan ibadah sekarang. Benerin. Itu yang Allah tuntut. Maka tangan diangkat itu faedahnya dunia kita lepas. Kalau begini nih megang apa aja nggak bisa. Lepas. Kecil dunia. Nggak usah dibesar-besarin. Yang besar itu Allahu Akbar. Allah yang besar. Selainnya kecil. Bikin langit nggak pakai tiang gede kayak begitu bisa. Masa ia ngasih makan kita sesuap Allah ora bisa. Ilokan. Jangan takut. Jangan takut. Saya pengen ngangguk-ngangguknya bukan di masjid doang. Udah pulang puyeng lagi. Ini nggak nempel ini. Saya pengen nempel ngaji ini. Insya maksimalin ibadah Allah. Diajarin Imam Ali bagaimana takbir. Maka tangan diangkat. Dunia ini kecil. Yang kedua, tangan diangkat ini pasrah sama Allah. Kalau orang pasrah tuh, ampun, ampun, tangannya diangkat. Orang ampun-ampunan itu. Lihat itu kalau udah tentara menggeledah tuh, pakai senjata, tangannya diangkat nggak? Angkat. Maknanya pasrah, ampun. Pasrah, istislam, kita pasrah sama Allah. Maka isyarat pasrah ini bacaannya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati inna sholati wa nusuki. Nanti bacaannya itu sholatku, ngorbanku, hidup mati untuk Allah. Udah pasrah sama Allah. Begitu. Pasrah. Tangan diangkat. Dan masih banyak hikmah kenapa tangan diangkat. Yang tertinggi ikut Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikuti aku. Yuhibbukumullah. Bila Anda takbir, fafarrij asabi'aka, tangan diangkat, terus renggangin jari, jangan dikepel. Tangan jangan ngepel, tangannya dibuka, rada renggang, nggak usah rapet banget. Diangkat dua tangan berjurusan dua pundak, lempeng sama pundak, jangan lebih. Dengan aturan dibuka ini biar ngadep Ka'bah, biar ngadep Ka'bah, dengan cara jempol lurus dengan tempat anting. Mana tempat anting tuh? Lurus. Bagaimana lurus? Lurus tuh nempel nggak? Nih harus paham. Lurus tuh nempel nggak? Oh enggak, jangan ditempelin. Lurus gitu, lurus jempolnya dengan tempat anting. Jari tangan ujungnya lurus dengan ujung daun telinga. Mana ujung daun telinga? Iya, lurus. Kalau pengen lurus rada ngebengkok tangannya dikit. Kalau lempeng nggak bakalan lurus. Coba aja ngaca di rumah. Kalau enggak, kelurus kelewat. Kelewat.
kelewat. Begitu. Jempol lurus dengan dengan kuping, tempat anting. Ujung jari lurus telinga atas, telapak tangan lurus pundak. Itu ngangkat tangan. Allah, ininya raja ngebengkuk, rada. Kalau begini tuh lewat. Kalau pengen enggak, nekuk. Ini begini, namanya lurus. Ini buat bapak-bapak, keteknya kebuka. Buat bapak-bapak, keteknya kebuka. Buat emak-emak nih ikut ngaji, keteknya ketutup. Jangan begini. Kalau begini dibenci Nabi. Ibu-ibu tangannya begini. Lihat sini Bu. Iya, lihat sini. Jangan sama temennya. Entar. Tuh tangannya nempel sama ketek. Ibu jangan dibuka. Makruh, dibenci Nabi. Jangan sampai kita sholat dibenci Nabi. Ininya ditempelin. Iya, ininya tempelin. Masalahnya ketek saya udah dikasih Rexona. Biar udah dikasih, tetap aja rapetin. Kalau cewek, kalau cowok buka, dibuka. Beda tata cara sholat ini, beda. Cewek sama cowok. Jangan ibu ngikut lakinya, nggak benar. Ada laki ngikut bininya, nggak benar. Ada aturannya, namanya rahmatan. Yang ini dapat ajaran dari Nabi, yang ini juga dapat. Masing-masing ada. Diangkat. Tangan yang diangkat. Jadi mulai kapan diangkatnya, sampai kapan terangkatnya. Ngangkatnya ini mulai mulut ngomong Allah, tangannya diangkat. Sampai kapan? Sampai Ro Akbar diangkatnya. Sampai Ro Akbar. Suruh pakai ini. Ya Allah. Halo, ya baik. Nyaringan ini. Gitu. Jadi mati. Udah pakai ini aja. Nggak apa-apa. Ini aja, nggak apa-apa. Jadi ini begini ngangkat. Saya ambil pegang ini, tapi nanti jangan pakai pegang-pegang juga tuh waktu udah jadi pegang. Jangan. Nanti nyari sendok lagi. Saya kan biar kedengaran sian ibu-ibu. Yang nggak kelihatan diri waktu diajarnya. Barangkali yang kelihatan ibu diri. Karena penting harus kelihatan. Mumpung diajar. Jadi tangan nih, kalau ibu-ibu begini, jangan begini, jangan. Rapat tangannya. Ibu-ibu nih, Allahu Akbar. Bar tuh di sini, bar. Oh bapak, bar tuh di atas. Allahu Akbar. Bar tuh. Begini, bar. Jangan begini, Allahu Akbar. Ada nggak yang kayak begitu? Ada. Banyak nggak? Yang mana orangnya? Waduh. Bagaimana ini ya? Bila Anda telah beres takbir, letakin tangan. Udah beres takbir, tangan turunin. Kalau udah beres, itu belum beres udah turun aja. Begitu.
Ini enggak ikut sama Nabi, suruh ikut Nabi. Temen gue begitu, jangan temen gue. Allahu Akbar. Bar di sini. Udah bar nih. Bar. Jangan diputar-putar. Allah. Emang ada yang diputar-putar? Aduh. Mau ngapain? Tangan diputar-putar. Jangan. Ada sababnya tangan diputar-putar tuh ada sababnya. Kesalahan memahami. Ini turunnya tangan udah di atas nih mana dulu. Kata dia, Nabi kan suka kanan. Maka turunnya tangan kanan dulu. Allah. Sedang tangan kiri itu disuruh nabinya ditaruh tangan kanan tangan kiri. Coba. Allah. Salah ya? Bener apa salah ini ya? Salah. Kayaknya benar begini dah. Oh ya benar. Jadi enggak begitu enggak. Enggak. Jadi takbir itu tangan tuh diangkatnya bersamaan dengan akhir daripada takbir. Di dalam hadis yang sahih, Imam Bukhari riwayatkan dalam Sahih Bukhari. Imam Muslim juga riwayatkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kata beliau, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbira fis shalah farafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi. Aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai takbir ketika sholat. Kulihat Rasul itu ketika sholat takbir. Lalu pas takbirnya gimana? Tangannya diangkat sampai lempeng dua pundak, berhenti takbirnya. Allahu Akbar. Barnya di sini. Bar. Oh gitu. Allahu Akbar. Ada nggak yang heavy? Nggak ada. Alhamdulillah. Kita udah begitu nyalain Allah. Ya Rabb, gue udah sholat, gue udah tahajud, gue udah duha. Kenapa konveksi saya ini susah? Warung saya kok kagak maju-maju. Mau maju kemana? Warung mau pinggir jalan. Maju lagi tabrak. Ibadah kita ini harus benar. Harus benar. Untungnya. Ini untungnya nih. Ngangkat tangan tuh sunat. Coba kalau wajib. Wassalam. Sholat kita qadha mulu. Kalau wajib. Untungnya sunnah. Yang wajib Allahu Akbarnya cuman ngurangin ganjaran. Maka saya nggak pernah marah. Ada orang takbir Allahu Akbar. Enggak. Saya mah husnudzan sama orang.
Karena kalau baik sangka itu salahnya masih benar, masih bagus, apalagi benernya. Beda sama buruk sangka. Begitu benernya aja masih salah, apalagi salahnya. Saya tuh baik sangka orang, Allahu Akbar. Oh, ini orang mungkin ganjarannya udah kebanyakan. Berat mikulnya, lagi pengen ngurang-ngurangin ganjaran. Oh, mungkin begitu. Saya nggak mau nyalahin, enggak. Baik sangka aja. Mungkin nih orang ganjarannya udah kebanyakan, lagi pengen ngurang-ngurangin ganjaran. Kalau saya mau begitu, enggak. Begitu, karena pertanggungjawabannya ya kita. Kan muslim suruh ngaji. Ajarannya bukan baru. Dari belum kita lahir kan udah ada 14 abad yang lalu Nabi ajarin. Gua baru denger begitu. Gua baru denger. Alhamdulillah. Ini mungkin faedahnya diberi panjang umur, diberikan kuat duduk di majelismu. Oh, masih banyak saya ini. Cara-cara ngikut Nabi ini belum rapi. Begitu kita. Begitu. Biar rapi. Tangan diangkat. Allah Akbar. Begitu. Begitu. Angkat nih sunat. Yang besar Allah, senallah kecil. Jangan kita stres, tapi masalahnya cicilan gede banget, mesti banyak. Apa enggak besar? Kecil. Enggak ada gembok yang enggak ada kuncinya. Ada. Enggak ada problem yang enggak ada solusinya. Enggak ada. Semua mesti ada solusinya. Cuman solusinya ada kalanya kita belum ketemu. Itu yang menjadi besar. Kadang ketemu, cuman bertahan. Udah tahu zaman kopat-kopet, ya kan? Mana naik lagi. Omikron tipe berapa bu sekarang nih? Saya kagak paham. Ningkat lagi katanya. Begitu. Cuman kita bertahan. Kalau kita punya cicilan, loh, kita ada berapa aset yang ada? Jual aja aset yang ada. Jangan kita bertahan. Ada 3 kontrakan, jual tuh buat nutup, biar tenang dulu. Dulunya juga nggak ada. Cuma kalau gua jual, entarnya nggak kebeli. Dulu nggak punya apa-apa kamu, biasa aja. Tidur di ubin aja ngorok ngiler. Kalang aja lagunya ngenyek. Udah pakai AC kagak bisa merem juga. Ya Allah. Apa nggak ngenyek? Apa tuh ngenyek ya? Ya saya denger aja orang ngomong tuh. Gitu. Apa itu ngenyek tuh? Saya juga gak paham bahasa orang-orang aja gitu dengar. Kira-kira sih begitu maknanya. Lah tutup biar nggak stres. Jangan bertahan dengan masalah. Salah kita, tutup. Gitu. Nanti nggak kebeli. Yo. Namanya kita bertahan dengan masalah. Pengen beres, kitanya nggak mau niat membereskan. Udah diulur aja dah sama bang. Udah diulur aja. Baik, bang sih mau ngulur-ngulur doang. Tapi juga bukan makin kecil. Makin gede. Tiap hari mikirin. Udah mau tanggal 25 nih. Ini tanggal 5, berarti 20 hari lagi. Besok 19 hari lagi. Tuh udah dekat. Besok, lah otaknya habis sama itu aja. Itu mau ulah kita. Allahnya hilang. Gitu, ribet. Salah kita. Namanya bertahan pada masalah. Keliru kita kalau begitu.
Wa idza kabbarta, apabila engkau udah selesai takbir, turunin tanganmu. Ingat, tangan kanan di atas tangan kiri, tangan kanan di atas, tangan kanan di atas, tangan kan bener ya, di bawah apa di atas? Hah? Tangan kanan di atas, di bawah. Iya, tangan kanan di atas tangan kiri. Iya, tangan kiri di bawah. Iya. Jadi saya bingung jadi ngomongnya, salah saya ini. Benar enggak? Tangan kanan di atas. Iya, tangan kiri di bawah dengan sendirinya. Masa tangan kiri di atas juga? Tangan kanan di atas tangan kiri dengan posisi di atas pusar, di bawah dada. Di atas pusar, di bawah dada. Jangan di atas dada. Allahu Akbar. Mau ngapain? Jangan juga di bawah pusar. Allahu Akbar. Insya Allah burungmu permanen, enggak terbang, enggak usah dipegang. Di atas pusar, di bawah dada. Allahu Akbar. Turunin. Biar kita di atas, biar gampang. Ini telunjuk, telunjuk apa ini? Kelingking, tempelin di pusar. Kelingking tangan kiri, tempelin di pusar kita. Kelingking tangan kirinya, tempelin. Biar ngukur. Oh iya di atas. Wah, begitu. Gitu. Biar jangan kelewat. Allahu Akbar. Begitu. Ini namanya di bawah dada, di atas pusar. Kalau bisa di bawah susu sebelah kiri. Nempelin telapak tangannya. Itu namanya, ini nih susu kiri. Di sini ada jantung. Megangin hati biar nggak kemana-mana. Begitu. Biar kemana-mana. Begitu. Jangan ke kiri. Mau ngapain? Ininya doang. Biar gampang kita bawa jam. Jamnya lempeng susu dah. Kalau bawa jam, tuh udah kebaca dah. Jamnya aja. Begitu. Di tengah nggak apa-apa. Yang penting diikat. Cuman lebih gede rada ke kiri dikit. Karena di situ ada hati. Maknanya ngikat hati biar enggak kemana-mana. Jangan sampai Allah Akbar hatinya ngabar-ngabar kemana-mana. Begitu. Kemana-mana. Biar benar. Tempelin. Cuman ngangkat tangan ini berapa kali dalam sholat? Yang sunat 4 kali. Tangan diangkat. Pertama ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar usolli. Kedua mau ruku. Kufuwan ahad. Allah. Angkat lagi kayak tadi lagi. Angkat. 3 bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Dah di atas. Dah habis. Dah tuh di atas. Baru turun nih. 4 setelah tasyahud awal.
Rakaat 1 enggak ada ngangkat tangan. Rakaat 3 enggak ada ngangkat tangan. Habis sujudnya biasa aja. Rakaat 2 doang. Ada tambahan 1 ketika jadi makmum, imamnya tasyahud awal, ngangkat tangan. Kalau jadi makmum, imamnya tasyahud awal atau tasyahud, kita ngangkat tangan. Kita baru ikut rakaat 2 imam. Imamnya tasyahud awal, kita kan baru 1. Kalau 1 mau nggak ada ngangkat tangan, cuman imamnya karena 2 ngangkat, maka kita juga disunahkan ngangkat tangan karena ngikut imam. Sebab waktu imam 3 enggak ngangkat tangan dan kita makmum 2, karena imamnya ngangkat tangan, kita juga enggak ngangkat tangan. Pada 2 tuh kudu duduk, karena imamnya diri, ya kita diri, enggak ada tasyahud. Maka bila imam tasyahud awal, kita juga ikut ngangkat tangan. 5, 1 karena berjamaah. Di luar ini tangan nggak ada diangkat, nggak ada tangan diangkat. Wa idza raka'ta, bila ali kau telah ruku, fadha' yadaika ala rukbataika, letakkan tangan di lutut, tangannya tempelin di lutut. Kalau ruku, telapak tangan jangan di betis, itu mau turun banget di betis, biar lebih tunduk. Luah, siapa Anda? Nabi aja yang paling khusunya nggak begitu, di lutut aja tangan. Beda laki sama perempuan. Kalau laki keteknya dibuka, direnggangin. Kalau perempuan rapet keteknya, itu aja. Pokoknya perempuan mau jangan jauh-jauh tangannya dari ketek, itu jangan. Perempuan ruku juga begitu. Kalau laki rada begini, rada dibuka, tangannya tempelin, renggangin jari-jari, jangan rapet tangan, rada renggang aja dikit, nggak usah renggang sekali. Tempelin telapak tangan di lutut, jangan di paha, jangan di betis. Dengkul, iya di dengkul nih, di lutut tuh dengkul, begitu. Ini jangan sampai turun banget tangan, nanti palanya bakal nunduk banget, biar kayak L, begitu. Jadi kalau dikasih ember di punggung enggak tumpah, begitu. Tuh begitu. Jangan palanya turun banget, jangan juga dongak, lempeng aja. Ampe begitu tuh diajarin sama Nabi cara ibadah Imam Ali. Tapi bukan Imam Ali doang, buat kita pada, buat kita pada diajarin sama Nabi. Wa idza raka'ta, bila anda ruku, fadha', maka letakkan yadaika, 2 tanganmu, ala rukbatika, atas lututmu, tangannya taruh di 2 lutut. Wa farrij baina asabi'ika, renggangi jari-jari tangan kita, jangan rapat, jangan digenggam, dibuka, tempelin telapaknya di dengkul. Itulah ruku, biar sempurna. Sampai kayak begini nih, Rasulullah keburu ngajarin umat. Enggak urusan negara doang, enggak urusan dagang doang, sampai yang kayak begini diajarin. Saking apanya? Saking sayangnya kepada umat, biar umat ini sempurna di dalam mutabaah, mengikut dari apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Segini aja dah, takut ada yang nanya. Tadi ada yang bisik-bisik mau nanya. Segini saya mau tutup, buat tanya jawab saja. Wallahu a'lam bishawab.